Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illallah wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah mematikan kita, dan kepadanya lah kita akan kembali. Jamaah subuh Masjid Rahmat rahimakumullah. Manusia hidup di dunia ini, insya Allah semuanya ingin menjadi manusia yang mulia. Namun karena banyaknya agama dan ideologi di dunia ini, maka setiap orang punya definisi yang berbeda-beda tentang kemuliaan tersebut. Bagi seorang yang menganut paham atau ideologi kapitalisme, materialisme, mungkin seseorang itu dianggap paling mulia apabila dia itu paling banyak hartanya. Bagi seseorang yang menganut ideologi komunisme, ateisme, mungkin bagi mereka manusia yang paling mulia itu ialah orang yang paling tinggi jabatannya, baik dalam pemerintahan maupun dalam partai. Bagi seseorang yang menganut Islam, apa kemuliaan itu dan siapa manusia yang paling mulia itu? Kita sudah jelas-jelas mendapat tuntunan di dalam surat Al-Hujurat, yaitu bahwa manusia yang paling mulia itu ialah manusia yang paling bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, Allah ciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya saling mengenal. Dan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian ialah yang paling bertakwa. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4 dan surat Al-Imran ayat 133 sampai 135, setidaknya ada 10 tanda-tanda orang yang bertakwa itu. Yaitu kalau di dalam surat Al-Baqarah dikatakan bahwa orang yang bertakwa itu ialah orang yang beriman kepada yang gaib, beriman kepada surga neraka, beriman kepada hari akhirat, beriman adanya malaikat, jin, setan, dan seterusnya. Sampai itu juga yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum beliau. Dan kemudian orang yang menginfakkan hartanya, orang yang percaya kepada hari akhirat. Itulah tanda-tanda orang bertakwa menurut surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Kemudian pada surat Al-Imran Allah menerangkan bahwa orang yang beriman itu ialah alladzina yunfikuna fi syarra'i wa dharra'i, yaitu orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Di waktu lapang kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat mal dan zakat fitrah. Di waktu sempit kita disunahkan untuk mengeluarkan sedekah. Jadi sedekah ini semua orang bisa, baik yang kaya maupun yang miskin, karena sifatnya tidak wajib.
Kemudian wal kadhimina ghaidha wal afinas anin nas. Kemudian yang kedua ialah yang mampu menahan amarah dan mudah memaafkan orang lain. Kemudian apabila berbuat dosa, mereka itu mengingat Allah dan memohon ampun kepada Allah dan tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Inilah sedikit yang saya bisa sampaikan tentang manusia yang paling mulia menurut Islam, yaitu bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sebenarnya yang paling mulia itu ialah yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, dan seterusnya. Demikianlah, mohon maaf kalau ada kesalahan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.